Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online hari ini, hari Selasa, tanggal 27 September tahun 2022 bersama saya, Yosua Henry. Salam bergemar, puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita berjumpa di dalam Mimbar Gemar Online yang ditayangkan melalui channel YouTube GSCA Peniel Surabaya. Puji Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Markus 7 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu bisa membaca dalam Alkitab masing-masing secara keseluruhan. Pagi hari ini saya menyampaikan beberapa penekanan dalam perenungan yang dapat saya beritakan pada pagi hari ini. Ya, Markus 7 ayat 1 sampai 23 ini konteksnya adalah kritikan orang Farisi dan ahli Taurat ketika mereka mempertanyakan Yesus dan murid-muridnya yang makan tanpa mencuci tangan. Haleluya. Memang orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang mengutamakan di dalam hal secara lahiriah hanya sebagai adat tradisi mereka. Jawaban Yesus di dalam hal ini ialah yang kita ambil dalam Markus 7 ayat 6 sampai 8 dan juga terambil dalam Yesaya 29 ayat 13. Ya, jawaban Yesus mengatakan bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan di situ ada poin kunci, di situ adalah hatinya jauh daripadaku. Memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Lalu ajaran yang diajarkan orang Farisi dan Taurat ialah ajaran perintah manusia belaka. Ya, lalu perintah Allah diabaikan. Perintah Allah diabaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Tetapi ajaran Yesus, ajaran yang ditekankan Tuhan Yesus, ajaran yang dibawa Tuhan Yesus, ya, menekankan masalah hati. Bukan semata tindakan yang di luar atau yang kelihatan. Saya ulangi, ajaran yang Tuhan Yesus tekankan adalah masalah hati, bukan semata tindakan yang di luar atau yang kelihatan saja. Bukan tindakan semata yang penting, tetapi semua muncul dari hati. Bukan tindakan saja semata yang penting, tetapi semua muncul dari hati yang mau taat kepada Tuhan. Baik itu dalam hal ritual dan ibadah maupun tindakan lainnya. Memang Tuhan Yesus mengajarkan yang terutama adalah hati, bukan apa yang ada di luar, yang bisa dilihat, apa yang kelihatan. Tapi Tuhan menekankan ajarannya adalah masalah hati. Bukan tindakan semata yang penting, tetapi apa yang ada di dalam hati. Baik itu dalam ibadah dan yang lainnya, terutama di dalam hal ibadah. Tuhan tidak melihat yang kelihatan, yang kelihatan, yang terlihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat jauh ke dalam hati. Ya, Markus 7 ayat 21 ayat 23 mengatakan, ya, sebab dari hati orang timbul pikiran jahat. Semua memang berasal dari hati. Dari dalam hati keluar, itulah yang menajiskan seseorang. Kalau apa yang ada di dalam hati kita ini kotor, itu pasti akan keluar dalam segala tindakan kita. Dan itulah yang menajiskan kehidupan kita. Bukan apa yang masuk dalam tubuh kita ini, melalui makanan, melalui apapun itu. Itu tidak ada kaitan hubungan dengan hati. Kalau yang masuk dalam tubuh manusia akan keluar di jamban, firman Tuhan mengatakan. Tetapi apa yang keluar dari dalam hati, jika hati itu penuh dengan kejahatan, kotoran, dan akan keluar dalam tindakan, perkataan, perbuatan, itulah yang menajiskan seseorang.
Oleh sebab itu, kesimpulan perenungan kita pada pagi hari ini adalah penting kita menjaga hati kita yang adalah pusat kehidupan. Hati harus dijaga. Dengan apa kita menjaga hati kita? Ya. Dengan menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Hati harus tertuju dan berpusat kepada Tuhan. Hati bisa dijaga dengan firman Tuhan. Hati dapat dijaga dengan dipelihara dengan firman Tuhan. Hati yang dipenuhi firman akan memunculkan semua hal yang baik. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan terjebak dengan ajaran orang Farisi atau ahli Taurat yang hanya mengajarkan tentang tradisi dunia, adat istiadat manusia. Bukan hanya ajaran orang Farisi dan ahli Taurat. Kita ini hidup di Indonesia, ada begitu banyak adat istiadat, aturan adat istiadat. Jangan sampai kita terbelenggu dengan ajaran adat istiadat yang dibuat oleh manusia, yang tidak ada kaitan dengan firman Tuhan. Apapun itu, dari suku apapun itu. Tetapi marilah kita, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kita harus memperhatikan hati kita. Kita harus menjaga hati kita dengan firman Tuhan. Agar kalau hati kita ini dipenuhi dengan firman, maka apa yang keluar dari sikap, perbuatan, tingkah laku, perkataan adalah semua yang baik dan yang diperkenan oleh Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, melalui perenungan singkat pada pagi hari ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Siapapun kita, apapun kita, Tuhan ingin kita menjaga hati kita dengan firman Tuhan, agar segala sesuatu yang keluar dari hati kita, segala sesuatu yang kita hasilkan dari perbuatan, tingkah laku, perkataan kita adalah baik dan berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sungguh firman Tuhan meneguhkan, menegur setiap kehidupan kita menjadi makanan dan remah yang sangat bergizi bagi pertumbuhan rohani kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa menutup perenungan Gemar online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kau sudah mengingatkan kami bahwa kami harus menjaga hati kami. Menjaga hati kami, memelihara hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Memenuhkan hati kami dengan firman-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan, yang kami katakan berkenan kepada Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Jagai kami mulai pagi hari ini, siang, sore, malam nanti Tuhan. Sepanjang hari ini kami persembahkan hidup kami. Kami serahkan hidup kami di bawah kaki-Mu. Pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Apapun kami, di bagian apapun kami, dimanapun kami berada, di dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam apapun Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang memakai setiap kehidupan kami menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Lindungi kami sepanjang hari ini. Serahkan sepenuhnya hidup kami sampai kesudahan zaman, bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah seru doa kami. Kami alaskan hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Haleluya. Jagalah hati, jangan engkau nodai. Biarlah Tuhan Yesus memelihara kehidupan hati kita, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang manis dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Salam bergemar. Haleluya.